guys, selamat datang di channel Case Game. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya. Cerita berawal dari Yelena Belova yang sedang memberi salam olahraga kepada para Bumblebee Band. Dengan penuh ketenangan dia mengikuti arahan sutradara dan koreo apik dari Babang Yayan. Dengan mudahnya dia menyingkirkan para jomblo, satu per dua yang menghadang. Saat berhasil masuk ke laboratorium utama, ia dihadang oleh ilmuwan kepala yang langsung mengarahkan senjata padanya. Namun, Yelena dengan cepat membalik keadaan, menghindari tembakan dan terlibat dalam perkelahian sengit. Dalam kekacauan itu, sang ilmuwan tewas karena ulahnya sendiri. Saat melarikan diri, Yelena meledakkan bom yang sudah dipasangnya dan menelepon Valentina untuk memberi konfirmasi bahwa misinya telah berhasil. Di tempat lain, Valentina, pejabat tinggi CIA dan Contessa, sedang menghadapi tekanan hukum di pengadilan terkait tuduhan keterlibatan dalam berbagai aksi ilegal, termasuk upaya menciptakan pasukan super untuk kepentingan pribadi. Setelah sidang, ia memerintahkan asistennya bernama Mel untuk menghapus semua jejak yang bisa memberatkannya, baik itu data, orang-orang, atau bahkan pasukannya sendiri. Sementara itu, Red Guardian, pahlawan Rusia yang merupakan rekan sejajar Captain America, tengah bersih-bersih ketika Yelena datang mengunjungi. Ia sudah seperti ayah baginya. Mereka berbincang hangat, tapi Yelena kemudian mengungkapkan niatnya. Ia ingin lepas dari kendali Valentina. Red Guardian tak sependapat. Baginya, bekerja untuk Valentina adalah satu-satunya cara menebus kesalahan masa lalu. Ia mengaku bahwa saat-saat terbaik hidupnya adalah ketika dirinya dipuja sebagai pahlawan. Setelah pertemuan itu, Yelena setuju untuk menjalankan satu misi terakhir. Dengan syarat ia akan diakui sebagai pahlawan terbuka, bukan lagi agen bayangan. Valentina menyetujuinya dengan mudah. Misi tersebut mengharuskannya menyusup ke gudang tempat disimpannya aset penting milik organisasi Lembu. Tugasnya adalah mengawasi agen yang membelot, mencari tahu apa yang ingin dicuri, dan menghabisinya. Saat menyusup, Yelena tidak terdeteksi dan menemukan dokumen yang mengungkap keterlibatan Valentina dalam konspirasi besar. Namun, ia segera disergap oleh John Walker, prajurit super yang dikenal sebagai agen Amerika. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam bentrokan itu, Yelena menyadari bahwa ia bukan target utama John. John datang untuknya. Sebelum ia berhasil menangkap Yelena, Taskmaster muncul dan mengklaim bahwa dialah target John yang sebenarnya. Avastar, alias Ghost, juga ikut campur, membidik Taskmaster. Sementara Yelena kini menjadi incaran keduanya. Ketiga agen tersebut terlibat duel, masing-masing menjalankan perintah yang berbeda dari Valentina untuk saling menyingkirkan. Dalam kekacauan itu, Ava akhirnya menembak Taskmaster di kepala. Tiba-tiba, hitungan mundur misterius dimulai. Seorang pria aneh bernama Bob keluar dari ruang isolasi. Seluruh fasilitas langsung dikunci otomatis. Sementara itu, Valentina mengadakan acara sosial besar-besaran sebagai kedok untuk menutupi kegiatannya. Tapi anggota Kongres Gary tak mudah tertipu. Ia menyadari itu hanya taktik pengalihan. Di sisi lain, Bucky Barnes mendekati Mel dan memintanya keluar dari pengaruh Valentina, memperingatkan bahaya besar yang mengintainya. Meski ragu, Mel tetap mengambil kartu nama Bucky sebagai jaga-jaga. Kembali ke fasilitas, Bob memperkenalkan dirinya kepada 3 orang yang tersisa. Dalam percakapan panas,
Terungkap bahwa Valentina sengaja mempermainkan mereka semua agar saling melenyapkan demi menyelamatkan dirinya sendiri. John menuntut penjelasan dari Bob, yang malah membalas dengan lelucon tentang John sebagai pahlawan palsu, membuatnya dibanting ke dinding. Yelena menghentikan perkelahian. Ava mencoba kabur dengan menghancurkan dinding, namun penghalang frekuensi menahannya. Mereka benar-benar terjebak. Mel melapor kepada Valentina bahwa sistem penguncian telah aktif total. Valentina hanya menjawab satu hal, bakar semuanya, termasuk bukti dan semua bagian dari operasinya. Saat penghitung waktu menuju kehancuran total terus berjalan, tim berusaha keras menonaktifkan sistem penghalang sinyal. Ghost berhasil melacak sistem itu, dan John segera menghancurkannya. Setelah itu, Ghost membuka pintu masuk dan membiarkan anggota tim lainnya lolos tepat sebelum ledakan terjadi. Yelena mendapat kilas balik dari masa lalunya, saat dia memulai pelatihan di Red Room dan mengkhianati saudarinya sendiri bernama Anna, yang berujung pada kematiannya. Ia dan Bob terbangun dari pingsan dalam posisi saling menggenggam tangan. Mel menyampaikan situasi ini ke Valentina, menyebutkan bahwa para target telah lolos. Ia memperingatkan bahwa mereka mungkin telah membentuk aliansi. Namun, Valentina menyepelekannya, menyebut bahwa mereka tak akan pernah cocok. Mel kemudian menunjukkan rekaman pengawasan yang menampilkan tim tersebut dan satu wajah asing, Bob. Valentina langsung memerintahkan agar identitas pria itu diselidiki dan memanggil unit Bull Strike untuk mengeliminasi mereka semua. Red Guardian kini menjadi sopir pelarian mereka dan tidak mempermasalahkan apapun. Di dalam, John mencoba mendorong Bob untuk mengingat masa lalunya, namun Bob tetap bingung. Setelah diejek, John membanting Bob ke dinding, yang ternyata adalah pintu rahasia menuju jalan keluar. Di tempat lain, Bucky sedang menyelidiki operasi rahasia Valentina. Mel menghubunginya, mengakui bahwa ia telah mengetahui kebenaran, namun terlalu takut untuk menjadi saksi karena takut dibalas. Kelompok pelarian terus bergerak namun menghadapi hambatan baru. John mencoba melompat untuk mencari jalan keluar tapi gagal mencapai permukaan. Bob mengusulkan agar mereka menumpuk di dinding dan saling mendorong ke atas. Mereka terus memanjat dengan susah payah karena tidak ada jalan untuk kembali. Sementara itu, Mel kembali melapor kepada Valentina dan mengungkap bahwa Bob adalah satu-satunya penyintas dari proyek Sentry. Berdasarkan data yang ada, dia mungkin manusia terkuat yang pernah diciptakan. Oh my God. Akhirnya John berhasil mencapai atas dan membantu yang lain. Tapi saat menyentuh Bob, ia tiba-tiba tersedot ke dalam penglihatan yang memperlihatkan trauma terdalam Bob. Yelena segera menghentikannya. What the hell are you doing? Saat mereka mengintip keluar, terlihat bahwa pasukan Valentina telah mengepung area tersebut. Ava sudah menghilang, melarikan diri sendiri. Meskipun begitu, Yelena tetap menjalankan rencananya. Valentina dan Mel tiba di lokasi untuk mengawasi proses eliminasi. Ia memerintahkan pasukannya untuk menggunakan metode yang tidak mematikan. Pintu terbuka, dan unit First Strike menyerbu masuk. Namun John Walker menghadang dan mengalahkan seluruh gelombang pertama sendirian. Serangan lanjutan datang, dan baku tembak pecah. Yelena dan Bob berlindung. Yelena melindunginya karena tahu Bob belum siap bertarung. Dalam kekacauan, mereka hampir salah sasaran dan nyaris melukai John. Setelah itu, mereka menyamar dengan mengenakan seragam musuh dan berjalan keluar dari gedung tanpa menarik perhatian. Di luar, Ava yang sudah membajak sebuah van menjemput mereka dan langsung kabur. Tapi tidak lama setelah itu, kendaraan mereka terhenti oleh barikade militer. Ava langsung menghilang menggunakan kemampuannya. John mencoba menyamar sebagai bagian dari pasukan, namun tidak dipercaya. Ketegangan meningkat. Dalam tindakan nekat,
Bob menembakkan senjatanya ke udara, memancing perhatian. Strategi ini berhasil. Pasukan fokus padanya sementara yang lain kabur. Mengabaikan perintah Valentina, para tentara menembaki Bob secara brutal. Tubuhnya dipenuhi peluru, namun tak satu pun melukainya. Dengan tak terduga, Bob berdiri kembali dan melesat ke langit. Valentina dan pasukannya hanya bisa menatap diam ke atas. Tapi di balik awan, Bob yang panik kehilangan kesadaran karena ketakutan dan jatuh kembali ke fasilitas. Ia berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Di tempat lain, ekspresi Valentina berubah. Ketenangannya retak oleh ketakutan yang muncul di matanya. Yelena lalu menunjukkan kepada John dan Ava sebuah dokumen yang berhasil ia ambil dari fasilitas. Ternyata Bob bukan hanya subjek eksperimen biasa. Ia adalah satu-satunya individu yang selamat dari proyek Sentry, dan kekuatannya berada di luar logika manusia. Keesokan paginya, Valentina tetap berada di lokasi kejadian, mengawasi pemindahan Bob ke fasilitas baru yang lebih aman, yakni sebuah markas rahasia yang dulu pernah menjadi menara Avengers di New York. Ia memerintahkan Mel untuk menghabisi Yelena, John, dan Ava. Tak satu pun dari mereka boleh dibiarkan hidup setelah mengetahui terlalu banyak. Di suatu wilayah terpencil di gurun, Yelena dan kelompoknya berjalan sendirian hingga mereka melihat sebuah limusin yang tampak mencurigakan. Mereka bersiap menghadapi kemungkinan buruk, namun sang pengemudi keluar dan mengejutkan mereka. Ternyata itu adalah sosok Red Guardian. Ia kini bekerja sebagai sopir lepas dan setelah mengetahui rencana kelam dari Valentina, ia melacak tim ini untuk membantu mereka. Dalam perjalanan di dalam limusin, Red Guardian tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia senang karena akhirnya bisa mengenakan kostum lamanya lagi dan kembali bertindak seperti pahlawan. Ia bahkan mengusulkan nama untuk kelompok mereka, terinspirasi dari tim sepak bola masa kecil Yelena. Ia menyebut mereka Thunderbolts. Walaupun hubungan antar anggota tak terlalu akrab, ia berharap mereka bisa bersatu demi tujuan yang lebih besar. Namun suasana segera berubah ketika John melihat ke belakang. Pasukan dari Valentina sudah mengejar mereka. Suara tembakan menembus udara. John dengan cepat mengangkat tamengnya untuk melindungi tim, sementara Red Guardian mencoba mengaktifkan sistem pertahanan kendaraan, namun sistem tersebut segera gagal. Ghost melompat keluar untuk menyerang, tapi iring-iringan musuh memancarkan gelombang yang mengganggu kemampuannya, membuatnya mundur. Yelena kemudian menembak salah satu kendaraan musuh dengan presisi, meledakkannya. Tetapi kejutan yang lebih besar datang saat sebuah ledakan dari arah belakang menghancurkan mobil lain, dan dari kepulan debu muncullah Bucky Barnes. Bucky bergerak cepat. Ia menembakkan pengait ke mobil paling belakang dan menariknya dengan tenaga besar, hingga kendaraan itu terbalik. Di dalam limusin, para penumpang bersorak hingga mereka sadar bahwa Bucky bukan datang untuk menyelamatkan, melainkan untuk menangkap mereka. Sementara itu, di fasilitas menara penjagaan, Valentina menemui Bob di sebuah ruang pengawasan. Ia berbicara dengan nada tenang dan memperkenalkan diri meski sebelumnya ia yang memerintahkan eksekusinya. Bob yang bingung bertanya soal Yelena dan teman-temannya. Tapi Valentina menyebut mereka sebagai pengkhianat dan mencoba meyakinkan Bob bahwa ia adalah yang terpilih. Ketika ia menyentuh Bob, sesuatu yang kelam membanjiri pikirannya. Kenangan mengerikan tentang kematian ayahnya. Setelah menguasai diri, Valentina memerintahkan Mel untuk menyiapkan konferensi pers, sekaligus memasang sistem pemutus darurat jika Bob keluar kendali. Di tempat lain, Bucky telah menangkap para Thunderbolts. Ia berniat menjadikan mereka saksi dalam proses menjatuhkan Valentina. Mereka menceritakan semuanya. Bagaimana Valentina mencoba membunuh mereka dan memanipulasi Bob, satu-satunya subjek hidup dari eksperimen Project Sentry. Tiba-tiba, Bucky mendapat panggilan dari Mel.
Ia memperingatkan bahwa Valentina telah kehilangan kendali dan menyarankan Bucky untuk bertindak sebelum semuanya terlambat. Akhirnya yakin, Bucky membebaskan para Thunderbolts dan menyusun misi penyelamatan untuk Bob. Red Guardian tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Namun Valentina segera menyadari pengkhianatan Mel. Dengan dingin, ia menegaskan bahwa dunia ini tidak memaafkan kelemahan. Tak lama setelah itu, ia mulai melatih Bob untuk mengontrol kemampuannya. Meski pada awalnya kesulitan, Bob akhirnya menunjukkan kemajuan. Ia bahkan menghancurkan gelas hanya dengan pikiran. Valentina menanamkan dalam pikirannya bahwa ia tidak memiliki batas. Sementara itu, Bucky dan tim menyerbu markas. Mereka menabrakkan kendaraan ke dalam menara penjagaan dan menghabisi para penjaga yang menghadang. Namun saat mereka mencapai ruangan Valentina, semuanya berubah. Valentina mengungkap bahwa kedatangan mereka telah ia rencanakan sebagai perangkap, dan kini para media menyaksikan kehancuran mereka secara langsung. Lalu datanglah pengungkapannya. Bob kini telah sepenuhnya menjadi sentri, sosok berdaya luar biasa. Tim mencoba berbicara dengannya. Yelena bahkan memohon, namun sudah terlambat. Sentri menyerang lebih dulu, menjatuhkan Red Guardian dalam satu hantaman. Yang lain menyusul, mencoba menyerang dari berbagai arah, tapi sia-sia. Peluru tak melukainya, senjata tak berguna. Ia menghabisi para Thunderbolts seorang diri. Bucky menjadi yang terakhir bertahan. Tapi saat akhirnya jatuh, lengan metaliknya rusak parah. Valentina tersenyum puas. Ia memerintahkan sentri untuk menghabisi semuanya. Tapi Bob ragu, mereka bukan ancaman. Dalam kondisi penuh ketakutan dan kelelahan, tim berkumpul kembali dalam keheningan, mencoba menyusun rencana berikutnya. Namun, Yelena memutus pembicaraan. Ia menyindir bahwa mereka semua gagal dan tidak layak disebut pahlawan. Satu persatu anggota tim meninggalkan ruangan dengan perasaan terpukul. Namun keadaan memburuk dengan cepat. Bob yang kini telah menjadi sentri, tersulut amarah. Ia menyadari bahwa Valentina hanya memanfaatkannya dan suatu saat akan menyingkirkannya juga. Dalam ledakan emosi, ia membanting Valentina ke dinding dan hampir mengakhiri hidupnya. Sementara itu, Mel berusaha membuka brankas namun gagal. Bob kehilangan kesadaran, bukan karena serangan, tetapi karena sesuatu dalam dirinya terlepas. Dari tubuhnya, kekuatan yang tak terkendali keluar, menciptakan kehampaan absolut. Bayangan gelap melingkupi langit kota, dan dari atas, sosok penuh kemarahan mengamati New York. Tentara menembakkan senjata, tapi sia-sia. Bayang-bayang itu menelan peluru. Helikopter mengirimkan hujan peluru dari atas, namun semuanya larut dalam ketiadaan. Kota jatuh dalam kepanikan. Di tengah kekacauan, para mantan antihero yang dulu dianggap berbahaya kembali, bukan untuk bertempur, tapi untuk menyelamatkan nyawa. Red Guardian memimpin perlawanan, dan Yelena serta yang lainnya ikut serta. Untuk pertama kalinya, penduduk kota melihat mereka sebagai penyelamat. Namun kekuatan kegelapan terus berkembang. Warga sipil satu persatu berubah menjadi sosok bayangan hidup, tidak terselamatkan. Yelena menyadari bahwa satu-satunya harapan adalah menjangkau kesadaran Bob di dalam dimensi batinnya. Ia masuk ke dunia bayangan, ruang penuh trauma dan kenangan masa kecil Bob. Di sana, Bob bersembunyi, dikuasai rasa takut. Yelena meyakinkannya bahwa ia tidak datang untuk bertarung,
hanya ingin berbicara. Perlahan, Bob membiarkannya masuk. Namun ancaman belum berakhir. Bayangan-bayangan dari masa lalunya menyerang, berusaha menghabisi mereka. Tepat saat semuanya nyaris berakhir, para anggota Thunderbolts menerobos masuk ke dunia mental Bob, bertarung melawan entitas gelap. Mereka bersama-sama menelusuri luka batin Bob, eksperimen brutal dan rasa kehilangan. Hingga satu persatu, mereka terjerat oleh kekuatan bayangan, hanya menyisakan Bob. Pertempuran penentu pun dimulai. Bob melawan kehampaan yang tumbuh dari rasa sakitnya sendiri. Ia hampir kalah, tapi ketika melihat Yelena yang tergeletak nyaris tak bernyawa, kemarahannya meledak. Ia menghantam kekuatan kegelapan itu berkali-kali, namun kekuatan itu terlalu besar. Saat itulah Yelena bangkit, mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Satu demi satu, anggota tim berhasil membebaskan diri. Bersama-sama, mereka memusatkan tekad untuk menghadapi kehampaan. Dalam momen penuh harapan dan persatuan, Bob akhirnya berhasil mengatasi kekuatan kelam tersebut. Kota bebas dari bayangan. Namun, Bob tidak mengingat apapun tentang apa yang terjadi. Saat Thunderbolts bersiap untuk mengakhiri semua ini dengan menangkap Valentina, wanita itu justru memutar keadaan. Ia memaksa mereka untuk menghadiri konferensi pers, di mana ia mengklaim telah menyelamatkan dunia dan menyebut dirinya pencetus era baru para pahlawan, lengkap dengan tim barunya yang disebut Avengers. The New Avengers. Para Thunderbolts hanya bisa berdiri terpaku. Sekali lagi, mereka dikhianati. Dunia bersorak untuk seseorang yang justru menjadi dalang dari semua kekacauan. Dan demikianlah akhir cerita film kali ini, semoga terhibur. Wassalam.